Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Kisah Janda Perawan, episode 12. Randy sakit. Randy saat ini sedang ditangani oleh dokter di ruang instalasi gawat darurat. Wajahnya begitu sangat pucat dan dari hidungnya pun kembali mengeluarkan darah segar. Kesadaran Randy pun semakin menurun, hingga ia harus ditangani di ruang ICU. Kemudian dokter segera mempersiapkan semuanya dan memberitahu kondisi Randy pada keluarganya. Anak ibu mengalami koma, dan harus segera dirawat di ruang ICU, ujar dokter, yang membuat tangis Ambar dan Biningsih kembali pecah. Mereka tidak menyangka keadaan Randy akan seburuk ini. Sedangkan Nela yang mendengar itu, jantungnya seperti berhenti berpacu. Tubuhnya menjadi begitu lemas hingga ia tak sadarkan diri saat mengetahui kondisi suaminya yang tiba-tiba menjadi sangat memprihatinkan ini. Kemudian dokter yang dibantu beberapa perawat, segera menangani Nela yang sedang tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat kemudian, Nela kembali tersadar dari pingsannya dan memanggil-manggil nama suaminya. "Alhamdulillah Mbak sudah sadar," ucap Biningsih, yang saat ini berada di sebelah Nela yang terbaring di sebuah ruangan rawat inap. Randy, mana Bi?" ucap Nela dengan suaranya yang lirih. "Kamu yang sabar ya sayang, doakan suamimu agar segera pulih," ujar Ambar sambil membelai lembut lengan menantunya. Kemudian Nela mulai teringat kejadian sebelum ia tak sadarkan diri. Ia sangat terkejut mendengar suaminya yang sedang tidak baik-baik saja. Nela menumpahkan kembali kesedihannya, sambil memeluk Ambar yang juga sedang terisak. "Sebenarnya ada apa sama Randy, Mah?" tanya Nela dengan raut wajahnya yang datar. Tetapi Ambar tampak terdiam, rasanya masih tidak kuat untuk mengatakan hal yang sebenarnya ini. Tak lama kemudian seorang perawat menghampiri ke ruangan di mana keluarga Randy berada. Perawat itu mengatakan dokter yang menangani Randy meminta untuk Ambar menemuinya di ruangan. "Ada apa dok? Apa anak saya sudah siuman?" tanya Ambar yang saat ini sudah berada di ruangan dokter bersama dengan Nela. "Kondisi Randy semakin memburuk, tapi kami masih terus berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Dan saat ini pasien pun sedang dilakukan transfusi darah, mengingat sel-sel darah dalam tubuhnya sudah banyak yang tidak berfungsi lagi," ujar dokter yang membuat Nela membelalakan matanya. "Memangnya apa yang terjadi sama Randy, dok? Kenapa tiba-tiba suami saya jadi seperti itu?" tanya Nela yang sampai saat ini belum mengetahui keadaan Randy yang sebenarnya. "Nela, maafkan kami yang tidak memberitahukan hal ini padamu sejak awal. Randy sebenarnya memang sedang berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Dia mengidap kanker darah, dan saat ini sudah berada di stadium akhir." Ucapan Ambar seperti sebuah sambaran petir di dalam hati Nela. "Apa aku gak salah dengar?" tanya Nela yang pandangan matanya mulai memudar karena buliran bening kembali menetes di pelupuk matanya. Dokter menghela napas dan berkata, "Itu semua benar. Suami Mbak saat ini sedang berjuang melawan penyakitnya. Semoga kita semua bisa lebih bersabar ya, dan perbanyaklah berdoa." Nela menutup mata, merasakan perih yang amat sangat mendalam di relung hatinya. Tidak pernah ia menyangka bahwa nasib suaminya begitu menyedihkan, berkelebatan bagaimana indahnya cinta yang baru saja akan mereka naungi bersama, kini tertunda dan berganti menjadi kepedihan. "Apa akhir-akhir ini Randy terlambat atau bahkan melewati konsumsi obat-obatannya?" tanya dokter. Betul dokter, beberapa hari ini Tuan Randy memang terlambat minum obat. Tapi saya berani sumpah dokter, Nyonya, saya selalu berusaha membantu mengingatkan Tuan Randy untuk segera meminum obatnya, tapi beliau selalu membantahnya," ujar Biningsih yang raut wajahnya begitu cemas. Wanita parubaya itu memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu merawat Randy sepenuh dan setulus hatinya. Tetapi lelaki itu yang akhir-akhir ini sibuk dengan beberapa urusan membuat ia lupa akan kesehatannya. "Itulah sebabnya mengapa saya sangat tegas pada Randy,
agar mematuhi terapinya. Karena akan sangat fatal akibatnya jika pasien terlambat sedikit saja untuk mengkonsumsi obatnya. Tapi semuanya sudah terjadi, saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Hidup dan matinya seseorang memang tidak bisa kita duga-duga. Biarkan kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan pasien, ujar dokter. Iya dok, kami mengerti, tolong selamatkan suami saya. Lakukan yang terbaik, ucap Nela. Gadis itu sangat terpukul dengan musibah yang bertubi-tubi menimpa dirinya. Setelah beberapa waktu lalu ia ditinggal oleh keluarga satu-satunya, kini seseorang yang bagaikan dewa penyelamat dalam hidupnya, sedang terbaring lemah tak berdaya karena sebuah penyakit yang dideritanya. Ia tak bisa membayangkan jika harus kehilangan Randy. Sebelumnya ia merasa sangat bahagia karena di tengah-tengah rasa duka, lelaki itu hadir untuk menemaninya, hingga kemudian rasa cinta yang tulus dari keduanya mengantarkan mereka pada ikatan yang suci. Di hari pernikahan itu, mereka bak ratu dan raja yang sangat cantik dan tampan dengan kebahagiaan yang menyelimuti di setiap hembusan nafas mereka. Tetapi, kejadian yang tidak terduga membuat mereka belum sempat merasakan manisnya penyatuan di malam pengantinnya. Nela, maafkan Mamah ya, Mamah nggak terus terang sama kamu tentang keadaan Randy. Mamah takut, kamu nggak bisa terima Randy apa adanya, sedangkan Randy sangat mencintai kamu sepenuh hatinya. Bahkan di setiap ada kesempatan untuk menelpon Mamah, dia nggak ada henti-hentinya menceritakan tentang kamu, gadis yang sangat dia cintai. Ujar Ambar sambil terisak, seandainya kalian jujur dari awal pun, aku akan tetap menikah dengan Randy. Bahkan aku nggak pernah terpikirkan untuk meninggalkan dia walau dalam keadaan seburuk ini. Bagaimanapun keadaan suamiku, aku akan tetap bersamanya. Karena aku juga sangat mencintai dia, ucap Nela. Wanita paruh baya itu sangat terharu mendengar ucapan dari menantunya yang sangat baik hati dan penyabar itu. Kemudian ia kembali mendekap Nela dengan sangat erat. Terima kasih nak. Kamu benar-benar gadis terbaik yang udah Randy pilih, ucap Ambar. Tapi, kamu jangan khawatir sayang. Jika Randy pergi meninggalkan kita, Mamah dan Randy sudah menyiapkan semuanya untuk kamu nggak akan terlantar begitu saja, kamu akan tetap mendapatkan apa yang menjadi hak kamu. Ujar Ambar yang membuat Nela melepaskan pelukannya. Jangan bilang begitu, Mah. Randy nggak akan pergi kemana-mana, Randy akan terus bersama kita sampai kapanpun. Aku dan Randy sudah merancang masa depan kami bersama anak-anak kami kelak, jadi jangan pernah bilang seperti itu lagi. Timpal Nela yang napasnya naik turun dengan berat. Ambar hanya tersenyum sembari memeluk erat tubuh Nela. Ia pun tentu saja berharap putranya akan baik-baik saja. Tetapi dalam hati kecilnya, ia sudah memiliki firasat bahwa putranya itu akan meninggalkan mereka. Ia tahu betul bagaimana Randy berjuang melawan penyakitnya berkali-kali, hingga hal yang ditakutkan selama ini ternyata benar-benar terjadi. Membuat ia hanya bisa pasrah dan ikhlas. Tidak dengan Nela, yang terus meyakinkan diri bahwa suaminya akan tetap baik-baik saja. Ia membayangkan hari-hari bahagia yang akan mereka lewati di masa depan membuat ia kembali tersenyum dan tetap sabar menanti kesembuhan suaminya itu. Lebih baik sekarang kita sholat aja yuk, Mah, kita doakan Randy supaya dia cepat sembuh, ajak Nela yang disetujui oleh Ambar. Kemudian mereka bergegas menuju musola rumah sakit itu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, Ambar tak sengaja terlelap di atas sajadahnya setelah melaksanakan sholat, mengingat semalaman ia terjaga cukup lama dan masih dalam keadaan yang sangat syok membuat ia begitu lelah. Sedangkan Nela masih berdiam diri di tempat sholatnya. Ia terus berzikir dan berdoa, tak henti ia mengharapkan kesembuhan suaminya. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.